Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di podcast channel Si Abah. Perkenalkan, nama saya Siti Maratus Salihah dari Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan rekan saya Zalfarin Anastama. Dan dosen pengampu kami yaitu Abah Abdillah Sani. Baik, di sini kita akan berdiskusi tentang materi apa itu politik dan mengapa politik itu penting di kehidupan sehari-hari. Baik, kita mau nanya nih ke Abah soal materi ini. Zalfa dulu. Jadi menurut Abah gimana sih cara paling efektif yang maksudnya paling kena nih biar anak-anak muda tuh sadar tentang politik? Nah itu paling itu aja sih. Terus kalau dari arah tuh dari saya, mengapa sih politik itu penting? Penting untuk kita pahami, bahkan mereka yang bukan orang politik. Itu dulu. Ya, politik itu adalah menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena sebagai masyarakat yang hidup bersama di dalam suatu lingkungan, baik lingkungan kecil seperti RT, RW maupun lingkungan besar seperti suatu negara maupun lingkungan yang makro seperti dunia. Ya, kita harus tahu apa itu politik supaya apa? Supaya tidak dipolitikin orang. Betul. Dari dulu saya selalu bilang bahwa mahasiswa itu harus ngerti politik supaya tidak dipolitikin. Apa contohnya dipolitikin? Ya seperti kamu itu ada orang berkepentingan yang sifatnya punya dia dan golongannya sendiri, ingin mencapai suatu hal tertentu, lalu kemudian dia memanfaatkan mahasiswa dalam rangka apa? Biasanya dalam rangka pengerahan massa berupa demonstrasi untuk menyuarakan suatu kepentingan tertentu. Ya, padahal kepentingan tertentu itu belum tentu merupakan kepentingan kita. Ya kan? Belum tentu. Kepentingan itu mungkin hanya kepentingan mereka. Tapi karena kita tidak mengerti, maka kita dimanfaatkan. Jadi penting, berarti kita harus bisa membedakan ini benar-benar merupakan politik untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan atau hanya politik yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memenuhi nafsu, ambisi, kebiasaan mereka. Maka penting bagi mahasiswa untuk tahu supaya apa? Supaya tidak dihasut. Sebagai contoh kan sering saya kemukakan bahwa mahasiswa itu karena katakanlah mohon maaf minim literasi, kemudian juga tidak berorganisasi, kemudian juga jarang datang berdiskusi dalam suatu seminar, maka ketika datang orang-orang tertentu dengan kepentingan mereka menghasut mahasiswa untuk melakukan ini dan itu, sehingga mahasiswa itu karena memang backgroundnya nggak ada, masuk suatu hal yang baru bagi mereka, mereka pun terprovokasi. Akibatnya mereka terjun dalam suatu demo tanpa mereka sendiri tahu maksudnya apa, demo ini tujuannya apa, untuk siapa. Tapi kalau mahasiswa itu memahami masalah politik, terus kemudian mereka bisa membedakan ini kepentingan rakyat banyak atau kepentingan partai atau golongan tertentu, maka tentu dia tidak akan gampang-gampang dihasut, sehingga ketika ada ajakan, apalagi ajakan yang menyampaikan suara massa seperti itu, dia akan kemudian bisa menyaring, saya perlu ikut atau enggak nih. Kalau rasanya tidak untuk kepentingan rakyat banyak, ngapain saya ikut? Kamu kok memperalat saya? Gitu loh. Jangan memperalat saya karena saya nggak ngerti, sama aja nih, namanya juga orang bodoh dibodohi, udah bodoh dibodohi lagi. Ya kenapa? Ya karena kita sendiri nggak ngerti. Makanya itulah yang penting bahwa mahasiswa itu justru harus tahu apa itu politik. Politik itu adalah satu hal yang memang diupayakan dengan sengaja untuk orang merebut kekuasaan melalui partai politik atau apapun juga yang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan kekuasaan, ya kan? Nah, salah satunya untuk mendapatkan itu tentunya adalah dengan cara
pengumpulan suara masyarakat. Ingat bahwa saat ini yang namanya mahasiswa itu dilihat dari populasi rakyat Indonesia secara keseluruhan itu memiliki presentasi di atas 50%. Berarti kamu tuh sangat potensial untuk menentukan arah negara. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, akhirnya diombang-ambing sana kemari hanya untuk kepentingan sekelompok orang, kepentingan sekelompok golongan. Katakanlah misalnya untuk isu yang sangat urgen aja lah. Misalnya ada isu tentang ayo kita dorong DPR supaya bisa membahas dan menyelesaikan serta mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Kalau mahasiswa yang mengerti bahwa ini undang-undang yang penting demi kesejahteraan rakyat di masa depan, tentu dia akan tertarik untuk ikut dalam suatu penyampaian suara dalam demonstrasi. Karena apa? Pembasmian koruptor, pembasmian korupsi, merampas harta koruptor itu penting. Itu. Tapi kalau misalnya kita kemudian ikut demonstrasi, turunkan wakil presiden Gibran, itu berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Kenapa mesti diturunkan? Orang nggak ada salahnya, kecuali kalau misalnya Gibran itu melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu hanya kepentingan sekelompok orang yang ketakutan kalau misalnya dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo kemudian pendek umur sehingga Gibran yang naik. Di zaman dulu Pak Jokowi tidak memberi kesempatan kepada mereka dendam, ya kan. Terus kemudian ketika terjadi Prabowo kemudian wafat digantikan oleh Gibran, terjadi lagi zaman Jokowi berarti kan. Itulah sebabnya kemudian mereka itu kelompok-kelompok yang anti pemerintah sekarang sangat gencar untuk menggemakan isu-isu yang seperti itu. Kan banyak isu, misalnya katakanlah isu yang menyangkut premanisme, bicara para mahasiswa. Isu katakanlah dosen bagaimana bisa katakanlah berkinerja baik kalau mereka itu katakan tidak terdorong dan kesejahteraannya tidak diperhatikan. Itu positif, ya kan. Terus kemudian isu bagaimana supaya masyarakat itu katakanlah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Bagaimana supaya tanah-tanah tidak dikuasai oleh preman. Bagaimana katakanlah harta-harta para pejabat itu kemudian dirampas, yang koruptor ya, dirampas dan kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu isu-isu penting yang menyangkut kehidupan masyarakat secara banyak. Tapi kalau yang tidak menyangkut masyarakat, hanya kepentingan sekelompok orang, kita ikut-ikutan, maka yang terjadi adalah timbullah isu bahwa Anda itu dibayar, Anda itu disogok untuk mengeluarkan sesuatu. Ya artinya ya itulah kemudian jadi timbul mahasewa, buzzer gitu ya Pak ya. Iya, hanya disewa doang. Jadi apa buzzer? Yeah. Jadi buzzer kalau memang positif nggak ada masalah. Buzzer itu kan gini loh, buzzer itu ibarat sound system. Yeah. Jadi katakanlah Anda Oma Irama nih, Oma Irama nyanyi. Kalau suara aslinya mana kedengeran. Tapi kalau dia pakai sound system kan kedengeran. Ya kan sampai berapa meter ke depan juga tergantung sound system bagus atau enggak kan. Nah berarti buzzer itu fungsinya adalah untuk menyuarakan, menggemakan apa yang menjadi suara. Tergantung Anda buzzer siapa. Buzzernya dari yang menyuarakan kebenaran, Anda bagus. Tapi kalau Anda buzzer dari suara-suara yang menyesatkan, Anda nggak benar. Untuk bisa membedakan yang bagus yang nggak benar itu tentu harus belajar. Itu yang saya katakan, berarti Anda harus ngerti politik. Kalau Anda nggak ngerti politik, Anda menjadi buzzer dari orang-orang yang justru merusak. Ya, paham kan? Jadi buzzer itu no problem, dalam ilmu politik nggak ada masalah dia. Dia itu fungsinya kayak sound system. Ya kan, kalau Anda cuma dengerin dari HP kan cuma Anda yang dengerin doang.
Tapi kalau misalnya ada sambungkan dengan sound system, Anda bisa mengajak satu kampung ini joget semua. Betul. Apakah lagunya lagu bagus atau lagu jelek? Ya tergantung. Anda bisa membedakan, gitu kan. Berarti buzzer itu bukan sesuatu yang haram bagi saya ya, nggak ada masalah, gitu. Kalau saya sih secara pribadi, ya karena saya pegawai negeri, ya kan saya nggak mau ikut-ikutan. Bukan saya nggak ngerti, saya nggak mau ikut-ikutan. Kenapa? Karena pegawai negeri kita harus netral, gitu. Mahasiswa juga sebaiknya netral juga, jadi bela kanan bela kiri, boleh bela kanan, boleh bela kiri, asal ngerti gitu loh. Ya harus ngerti, makanya ngerti politik supaya apa? Supaya jangan dipolitikin. Sebab mereka juga kan pasti berbungkus ibarat racun dibungkus salut gula itu. Ya kan, mereka pasti bicaranya manis-manis gini. Padahal belum tentu itu adalah faktual. Belum tentu itu data. Bisa saja itu hanya rekan-rekan mereka. Mahasiswa disuruh demo tentang, katakanlah misalnya ada ijazah Jokowi palsu. Kepentingannya apa? Kepentingannya apa gitu loh. Dan kenapa itu harus disuarakan? Nggak ada masalah. Terus seandainya memang terbukti ternyata palsu, terus mau diapain? Apakah kemudian semua kebijakan yang udah dijalankan kemudian batalin lagi gitu? Ya kan nggak mungkin. Jadi ini memang hanya satu isu-isu yang mengecoh dalam rangka menghancurkan reputasi seseorang. Bagi mahasiswa, untung aja mahasiswa nggak ada yang demo tentang ijazah palsu ya, nggak ada. Sejauh ini saya lihat nggak ada. Berarti mahasiswa bisa mikir tuh, ngapain gue mikirin ijazah palsu? Ntar ijazah gue juga digugat orang aja. Nanti kamu Zalparino udah sarjana manajemen ada menggugat tuh palsu tuh. Dari mana tahu nih? Kan dia kan jarang masuk kan gitu. Tanya lagi masih Abah, gak ngajak kerjain. Emang dia bukan mahasiswa? Ayo. Saya malah bakar-bakar, saya komporin tuh orang. Iya kan. Ya, jadi mahasiswa jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang faktual, mana yang hoax, mana yang membela kebenaran kepentingan masyarakat umum atau hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dari mana tahunya? Pengen pinter, makanya belajar, kan gitu. Kalau nggak belajar, nggak tahu organisasi gitu, nggak pernah buka buku dan sebagainya, pinter dari mana? Kita kan bukan wali yang dapat ilmu laduni. Kalau wali kan dapat ilmu laduni ya, tanpa belajar bisa gitu. Itu biasanya dikasihnya mana Pak? Untuk para dukun patah nggak pernah belajar tetap bisa ngobatin patah tuh. Itu ilmu laduni. Ada anak kecil yang masih kecil aja udah bisa baca Quran. Tapi kan nggak semua orang dapat gituan. Terserah Allah mau ngasih siapa. Orang terpilih. Nah, iya, orang-orang pilihan. Si Arab pengen jadi sarjana tapi nggak mau belajar. Ya dari mana? Ya nggak bisa lah. Semua ada proses. Gitu loh. Jadi apakah penting remaja, mahasiswa tahu politik? Justru sangat penting. Supaya apa? Supaya tidak dipermainkan, supaya tidak dihasut, supaya tidak dipolitikin. Saya sering mengatakan kan di kelas bahwa mahasiswa itu jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Saya ingat nggak? Apa tukang dorong mobil mogok? Ada orang pengen jadi bupati, kamu yang didorong-dorong. Begitu jadi bupati, kamu dipakai nggak? Enggak. Kamu cuma dikasih 2M, Zalparino. Makasih mas. Cuma dikasih 2M doang, makasih mas. Diajak kamu udah mobil itu? Nggak bakalan. Yang jelas kalau ketika kamu mendorong itu terus kemudian kamu kecelakaan, dia peduli nggak? Nggak peduli. Nah bisa itu kita tahu kalau kita sendiri belajar. Mahasiswa suruh demo, nanti kemudian dipancing rusuh, kemudian bakar-bakaran, kemudian sekarang lagi musim haji nih bakar-bakaran nggak apa-apa tapi nyate. Iya, lain dengan demo. Ya, terus kemudian bakar-bakaran, bakar mobil, bakar segala macam, ketangkap polisi. Apakah yang tadi nyuruh kamu pada muncul? Nggak ada. Malah dengan gampang mereka mengatakan, siapa itu? Saya nggak kenal dia. Padahal dia yang nyuruh. Ya kan? Jadi jelas bahwa mahasiswa itu harus pintar. Kalau nggak nanti dipinterin orang. Mahasiswa harus ngerti politik supaya jangan dipolitikin orang. Begitu. Jadi jangan dibilang mahasiswa nggak. Saya mendorong kamu untuk ikut berpolitik, tapi on the track,
based on data, based on knowledge, bukan serampangan istilahnya, tanpa bekal, tanpa apa, mau maju aja matilah kau. Itu kan akhirnya jadi korban. Bukan nggak boleh, saya nggak ngelarang mahasiswa untuk ini untuk berpolitik, bagus malah. Kan saya ngajar pendidikan kewarganegaraan. Ketika saya kemarin tuh difitnah sama begini, kan saya bilang, kan giliran kamu tuh berdemokrasi. Kalau kamu merasa bahwa itu adalah nggak benar, ya kamu berjuang. Kan gitu. Akhirnya kan benar. Artinya yang itu akhirnya kalah juga gitu. Jadi intinya terhadap pertanyaan bahwa apakah mahasiswa itu penting untuk berpolitik, saya pikir iya. Cuma supaya bisa berpolitik benar, belajar supaya enggak dipolitikin orang. Sebab kalau enggak dipolitikin, kalau misalnya enggak belajar, kamu pasti jadi korban sia-sia. Jadi tukang dorong mobil mogok. Begitu mereka itu melaju, nggak bakalan kamu diingat, nggak bakalan kamu dikenal. Ingat itu aja sih. Tapi bagaimana bisa membedakan? Ya belajar. Oke, sekarang demikian aja, bisa gitu. Ada kesimpulannya kan? Iya. Oke. Jadi kesimpulannya, politik itu bukan tentang pejabat atau partai aja. Jadi politik itu tentang menyangkut semua kehidupan kita, dari mulai menyuarakan suara, pendapat atau yang ada di masyarakat ini diatur oleh politik. Mungkin itu aja dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.